Definisi nyeri. Menurut International Association for Study of Pain, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial. Nyeri digolongkan ke dalam tanda vital kelima yang dapat memberikan perubahan fisiologi, ekonomi, sosial maupun emosional yang berkepanjangan sehingga perlu dikelola secara baik. Nyeri sering dilukiskan sebagai keadaan yang berbahaya maupun tidak berbahaya. Contoh dari tidak berbahaya misalnya seperti sentuhan ringan, kehangatan maupun tekanan ringan. Nyeri dapat mengenai semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, pekerjaan, maupun status sosial. Nyeri pada dasarnya adalah reaksi fisiologis karena merupakan reaksi perlindungan untuk stimulus yang membahayakan tubuh. Tetapi bila nyeri tetap berlangsung walaupun stimulus penyebabnya sudah tidak ada, berarti telah terjadi kerusakan atau perubahan pada patofisiologis yang justru dapat merugikan tubuh dan membutuhkan terapi. Ini seringkali dijelaskan dan istilah jaringan seperti ditusuk-tusuk, panas terbakar, melilit seperti emosi pada perasaan takut, mual, dan mabuk. Terlebih lagi, setiap perasaan nyeri dengan intensitas sedang sampai kuat disertai dengan rasa cemas. Rasa nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh bila ada jaringan rusak. Hal ini menyebabkan individu bereaksi dengan memindahkan stimulus. Nyeri akut. Nyeri akut merupakan nyeri yang mereda setelah dilakukan amputasi dan penyembuhan. Awitan nyeri akut biasanya mendadak dan berkaitan dengan masalah spesifik yang memicu individu untuk segera menghilangkan nyeri. Nyeri berlangsung kurang dari 6 bulan dan menghilang apabila faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi reseptor dihilangkan. Durasi nyeri akut biasanya berkaitan dengan penyebabnya dan dapat diperkirakan. Nyeri kronis merupakan nyeri yang berlangsung secara terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nyeri kronis ini berbeda dengan nyeri akut dan menunjukkan masalah baru. Nyeri ini sering mempengaruhi semua aspek kehidupan penderitanya dan menimbulkan depresi, kegalauan emosi, dan mengganggu fungsi fisik dan sosial. Ada berbagai macam kondisi nyeri kronis. Yang pertama itu peradangan sendi, patah tulang, masalah tulang belakang, dan luka pada lambung. Contoh nyeri ada 3. Yang pertama, nyeri kepala dan nyeri wajah. Nyeri kepala dengan dasar patofisiologis atau nyeri kepala sekunder. Nyeri ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial, misalnya disebabkan oleh tumor cerebral. Penyebab lain, misalnya nyeri kepala yang sering terjadi pada stroke, terutama disebabkan oleh pendarahan trombosis sinus venosus. Nyeri kepala dengan patogenesis atau sindrom nyeri kepala primer. Nyeri ini umumnya lebih ringan atau sering pada kasus migrain dan nyeri kepala tipe tegang atau tension, tetapi tetap merupakan sumber morbiditas yang signifikan. Dan nyeri wajah ada neuralgia trigeminal disebabkan oleh kompresi radix sensoris trigeminus yang dekat dengan batang otak. Simptomatik yaitu tumor pada sudut cerebellopoten dan sklerosis multiple pada usia yang lebih muda. Idiopatik disebabkan kompresi pada radix, neuralgia pas herpes, yaitu mengalami nyeri wajah persisten setelah lesi kulit menghilang. Nyeri wajah atipikal yaitu nyeri wajah konstan dengan distribusi non-anatomis dan tidak ditemukan penyebab lokal. Dan yang kedua, ada nyeri punggung. Nyeri punggung dapat menghilang sendiri dengan cepat dan segala sesuatu akan menjadi normal kembali. Salah satu gejalanya yaitu suhu tinggi, kemerahan atau pembekakan pada punggung, nyeri di sepanjang tungkai dan bawah lutut, mati rasa atau lemah pada satu atau kedua tungkal, kehilangan kendali, buang air besar dan buang air kecil. Nyeri tulang dan otot. Nyeri tulang
Masalah yang paling sering terjadi pada tulang adalah fraktur atau patah. Hal ini dapat terjadi akibat cedera. Jenis-jenis fraktur. Fraktur dikategorikan berdasarkan penyebabnya. Fraktur transversal meliputi patah yang melintangi tulang. Biasanya disebabkan hantaman keras dan sering terjadi pada lengan dan kaki. Mutatif atau patah remuk yang ada pada bagian tulang yang pecah. Pecahannya bisa menyebabkan kerusakan jaringan di sekitarnya. Nyeri persendian. Masalah yang dapat terjadi adalah dislokasi, yaitu terjadi ketika gerakan memuntir atau memilin, membuat tulang tertarik keluar dari posisi normalnya dalam sendi. Ligamen yang terkilir dan robek sering muncul jika sendi terpuntir dengan posisi tidak biasa. 3. Nyeri otot. Masalah yang dapat terjadi adalah kram, yaitu kontraksi otot yang terasa menyakitkan dan dapat berlangsung hingga beberapa menit. Otot terkilir atau tertarik terjadi saat melakukan gerakan menghentak tiba-tiba, aktivitas berat yang tidak biasa. Tendinitis dan tenosynovitis. Tendinitis adalah radang pada tendon yang disebabkan gerakan otot yang berlebih, tapi kadang-kadang merupakan akibat infeksi. Tendon yang pecah terjadi akibat mengangkat benda yang berat lalu berolahraga. Cara penenangan nyeri. Tindakan farmakolog. Umumnya, nyeri direproduksi dengan pemberian terapi farmakolog. Nyeri ditanggulangi dengan memblokade transmisi stimulan nyeri agar terjadi perubahan persepsi dan dengan mengurangi respon kortikal terhadap nyeri. Adapun obat yang digunakan untuk terapi nyeri yaitu analgesik narkotik. Analgesik narkotik dibagi menjadi yaitu opiat merupakan obat yang paling umum digunakan untuk mengatasi nyeri pada klien untuk nyeri sedang hingga nyeri yang sangat berat. Pengaruhnya sangat bervariasi tergantung fisiologi klien itu sendiri. Narkotik dapat menurunkan tekanan darah dan menimbulkan depresi pada fungsi-fungsi vital lainnya, termasuk depresi respiratori, brakikardi, dan mengantuk. Yang kedua yaitu analgesik lokal. Analgesik lokal bekerja dengan memblokad konduksi saraf saat diberikan langsung ke serabut saraf. Analgesik yang dikontrol klien. Sistem analgesik yang dikontrol klien terdiri atas infus yang diisi narkotik menurut resep, dipasang dengan mengatur pada lubang injeksi intravena. Pengendalian analgesik oleh klien adalah menekan sejumlah tombol agar masuk sejumlah narkotik. Cara ini memerlukan alat khusus untuk mencegah masuknya obat pada waktu yang belum ditentukan. Analgesik yang dikontrol sedikit dibandingkan dengan cara standar, yaitu secara muskular. Penggunaan narkotik yang dikendalikan klien dipakai pada klien dengan nyeri pasca bedah, nyeri kanker, krisis sel. Adapun obat-obat non-steroid. Obat-obat non-steroid antiinflamasi bekerja terutama terhadap penghambatan sistensis prostaglandin pada dosis rendah. Obat-obat ini bersifat analgesik. Pada dosis tinggi, obat-obatan bersifat anti-inflamatori sebagai tambahan dari khasiat analgesik. Prinsip kerja obat ini adalah untuk mengendalikan nyeri sedang, dysmenorrhea, artritis, dan gangguan muskuloskeletal yang lain, nyeri postoperatif, dan migrain. Non-farmakologi, penanganan fisik atau simulasi fisik. Simulasi kulit, semasa kulit memberikan efek penurunan kecemasan dan ketegangan otot. Rangsangan masase otot ini dipercaya akan merangsang serabut berdiameter besar, sehingga mampu memblok atau menurunkan impuls nyeri. Yang kedua itu ada simulasi elektrik atau TENS. Cara kerja dari sistem ini masih belum jelas. Salah satu pemikiran adalah cara ini bisa melepaskan endorfin sehingga bisa memblok simulasi nyeri. Bisa dilakukan dengan semasa mandi air hangat, kompres dengan kantong es, dan simulasi saraf elektrik transkutan. Yang ketiga itu ada akupuntur. Akupuntur merupakan pengobatan yang sudah ada sejak lama, digunakan untuk mengobati nyeri. Jarum-jarum kecil yang dimasukkan pada kulit bertujuan menyentuh titik-titik tertentu, tergantung pada lokasi nyeri, yang dapat memblok transmisi nyeri ke otak. B. Intervensi perilaku kognitif.
1. Relaksasi. Relaksasi otot rangkam dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merelaksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa nyeri. Teknik relaksasi mungkin perlu diajarkan beberapa kali agar mencapai hasil optimal. Dengan relaksasi, pasien dapat mengubah persepsi terhadap nyeri. 2. Umpan balik biologis. Terapi perilaku yang dilakukan dengan memberikan individu informasi tentang respons nyeri fisiologis dengan cara untuk melatih kontrol voluntar terhadap respon tersebut. Terapi ini efektif untuk mengatasi ketegangan otot dan migrain dengan cara memasang elektroda pada pelipis. 3. Hipnotis. Membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Distraksi. Mengalihkan perhatian terhadap nyeri efektif untuk nyeri ringan sampai sedang. Distraksi visual melihat TV atau pertandingan bola. Distraksi audio mendengarkan musik. Distraksi sentuhan, massage, memegang mainan. Distraksi intelektual merangkai puzzle, mainan catur. 5. Guided imagery. Imajinasi terbimbing. Meminta klien berimajinasi membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Tindakan ini memerlukan suasana dan ruangan yang tenang, serta konsentrasi dari klien. Apabila klien mengalami kegelisahan, tindakan harus dihentikan. Tindakan ini dilakukan pada saat klien merasa nyaman dan tidak sedang nyeri akut. Selamat sore, Sus. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Ini ibu saya mengalami sakit kepala. Iya, sakit kepala sebelumnya. Siapa namanya ibu? Ibu Ayu. Iya. Ya, ibu Ayu ya. Umurnya berapa, Bu? 54 tahun. 54 tahun. Sakitnya mulai dari kapan, Bu? Sudah 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Sakitnya di kepala aja apa menyebar sampai ke leher? Di kepala aja. Kepala aja. Sakitnya hilang timbul atau terus menerus, Ibu? Hilang timbul. Hilang timbul. Berapa menit sekali timbulnya? Sekitar 1 jam. Oh, 1 jaman ya. Kalau misalkan di buat tidur sakit nggak, Bu? Enggak sih. Oh, enggak. Tapi kalau di buat berdiri sakit? Iya, sakit. Iya, sakit. Kalau misalkan dari 1 sampai 10 kira-kira berapa, Bu, sakitnya? Sekitar 5. Ya, itu sedang, Ibu ya. Baik, Ibu, saya periksa dulu tanda-tanda vital Ibu ya. Bisa dibuka dulu, Ibu, jaketnya. Di sebelah kiri aja. Ini kan Ibu ya. Berdasarkan pemeriksaan tekanan darah ibu saya tinggi ya 160/80. Sebelumnya ibunya juga pernah bilang menderita darah tinggi. Untuk obatnya sering diminum, Ibu? Enggak, Ibu. Ibu saya jarang minum obat. Oh, jarang minum obat. Berarti sebelumnya udah pernah periksa, Ibu ya? Ya. Nanti akan diresepkan obat bagi oleh dokternya, rutin diminum, Ibu ya. Nanti kalau obatnya habis, Ibu cek up lagi ke sini ya untuk diresepkan obat lagi. Nanti kalau misalkan di rumah ada keluhan, Ibu langsung datang ke rumah sakit saja. Untuk sekarang, nyerinya masih ada, Bu? Oh, udah mendingan. Nah, nanti kalau di rumah nyeri, tiba-tiba nyeri, Ibu bisa melakukan tes nafas dalam ya, Bu ya. Bisa dicontoh, Bu, tes nafas. Kita akan sebentar. Jadi dilakukan berulang-ulang sampai. Nah, nanti kalau misalkan sakit, bisa nonton TV, Bu, buat mengalihkan rasa sakitnya. Pemeriksaannya sudah selesai. Ini nanti bawa ke dokternya, Bu ya, untuk meminta resep.
Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh.